masuk semuanya telunjuk sampai kelingking. Terus di yang paling dalam itu terlipat ya, bagian dalam terlipat. Setelah itu baru dimasukkan begini ya. Terus yang ini nanti baru di apa namanya ya, dilipat ke dalam ya, digulung ke dalam. Nah, jadi nanti kita pada saat membukanya kan gini nih. Nah, dua-duanya udah terlipat, ini sama ini. Gitu, ya. Nih, ya. Ya, jadi ada tekniknya, ya. Nggak asal, gitu ya. Karena ini kan kita mau perawatan luka, ya. Perawatan luka itu kan tekniknya steril, ya. Nah, jadi untuk handscoon juga harus betul-betul yang kita nanti pada saat memasukkannya juga yang steril gitu. Jadi kita harus betul pada saat nanti lipat ya, supaya nggak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kelas 207 ya. Jadi kita akan mulai ya untuk demonstrasi perawatan luka ya. Nah, jadi hari ini karena kemarin kan rencananya mau pemeriksaan penunjang ya. Nah, karena yang kelas sebelumnya perawatan luka, agar ini apa namanya, alat-alatnya juga menyambung ya, lanjut dari kelas sebelumnya. Jadi kita langsung aja sekarang perawatan luka gitu ya. Nah, dan tidak ditambah dengan tindakan lain agar kalian fokus di sini gitu ya, di perawatan luka. Ya, baik. Jadi untuk perawatan luka sendiri ya, secara teori kita merawat ya dalam keadaan luka. Luka itu apa? Adanya sayatan misalnya ya, lalu adanya suatu kelainan yang misalnya adanya luka terbuka, ataukah kalau luka tertutup biasanya nggak di perawatan luka biasanya ya. Biasanya itu dipakaikan rombopop ya, salep ya, jadi untuk memar misalnya. Nah, tapi kalau perawatan luka itu biasanya pada kasus-kasus yang lukanya itu pastinya terbuka gitu ya. Apakah misalnya dia setelah kecelakaan, misalnya kecelakaan di situ misalnya terbentur, adanya terbentur aspal, ataukah luka misalnya adanya serpihan kaca, ataukah misalnya adanya luka tusukan ya. Nah, jadi luka-luka itu ya jenisnya tuh banyak ya. Nah, jadi kita harus mengetahui kondisi lukanya itu ya. Misalnya dari panjang lukanya, diameter lukanya, kedalaman lukanya. Nah, itu kita harus tahu karena nanti mempengaruhi alat yang kita pakai. Nah, kalau misalnya kedalamannya lebih dalam, terus misalnya panjang, berarti kasa yang digunakan untuk membersihkannya pun lebih banyak gitu ya. Atau lukanya pada saat di awal ya datang ke UGD, nah misalnya lukanya kotor ya, misalnya dari kecelakaan yang dia terbentur aspal ya. Nah, pastinya dia kotor, apakah ada misalnya tanah-tanah, pasir-pasir, itu kan yang kita harus bersihkan dulu sebelumnya, sebelum kita perawatan luka gitu ya. Jadi kita lihat situasi dan kondisi dulu gitu ya. Nah, kalau situasinya misalnya lukanya kotor, berarti kita harus bersihkannya menggunakan NaCl, biasanya tuh diguyur gitu ya, dibanjur agar sekitarnya ya itu bersih juga, tidak hanya lukanya gitu ya. Nah, kalau sudah sekitarannya bersih, baru kita fokus ke lukanya gitu ya. Oke, udah ya, itu ya. Nah, untuk perawatan luka sendiri kita harus ada beberapa persiapan ya, yaitu persiapan diri kita sendiri sebagai perawat ya, lalu persiapan alat ya, dan lingkungan sekitar, juga persiapan pasien ya. Untuk persiapan kita sebagai perawat, kita harus mengetahui bahwa kita akan tindakan perawatan luka, berarti dengan kita memakai alat pelindung diri gitu ya, atau APD ya. Lalu setelah itu baru kita harus mengetahui juga skill ya, atau keterampilan perawatan luka. Kita akan perawatan luka tapi nggak tahu teknik perawatan luka itu seperti apa, kan percuma gitu ya. Nah, jadi SOP-nya kita harus pahami, kita harus tahu
kita percaya diri untuk ke pasien gitu ya. Nah lalu setelah itu ya baru kita persiapan alat atau persiapan lingkungan. Jadi lihat ya lingkungannya apakah kondusif atau tidak ya. Lalu juga persiapan alat. Nah alat terdiri dari apa saja? Di sini ada NaCl ini untuk membersihkan lukanya ya. Ya ada kasa ya, kapas alkohol, lalu ada betadin, ada plester, ada cotton bud. Ini situasional ya, jika diperlukan bisa diperlukan bisa tidak, atau bisa jadi hanya kasa aja yang dipakai ya. Lalu ada nah ini sebetulnya Vaseline ini ada Supratul juga ada yang seperti ini ya, itu isinya antibiotik ya, Vaseline Swab ya. Lalu setelah itu di sini ada dua alat nih ya, dua alat di kom ya. Nah kom itu adalah set steril dan set bersih ya. Nah yang set steril, nah ini ceritanya sudah disterilkan ya. Nah jadi ini masih tertutup kain yang steril ya. Nah ada apa saja di sini? Di sini ya terdiri dari dua kom kecil ya. Ada dua kom kecil. Di sini yang isinya untuk NaCl, yang satu betadin ya. Lalu setelah itu ada pinset, namanya pinset chirurgis dan anatomis ya. Chirurgis dan anatomis. Jadi menggunakan anatomisnya 2 dan chirurgisnya 1 ya. Apa bedanya anatomis dan chirurgis? Nah, kalau anatomis itu tidak ada giginya atau tidak bergerigi ya. Tapi kalau misalnya chirurgis itu ada yang seperti capitannya ya. Jadi kalian harus tahu ya mengenal alat ya. Jangan sampai pada saat OSCE ditanya ambil pinset anatomis, ini nggak tahu misalnya. Nah, jadi kalian harus tahu anatomis itu yang tidak ada giginya, yang chirurgis yang ada ya. Lalu ini ada gunting untuk memotong jaringan ya, memotong jaringan atau debridement ya. Nah, lalu ada di sini handscoon-nya yang steril ya. Lalu ada kasa, beberapa kasa yang di sini steril, dan di sini disesuaikan kasanya jumlahnya dengan besar lukanya ya, dan kebersihan lukanya sendiri gitu ya. Nah jadi itu ya yang dipersiapkan di set steril. Dan ini juga diperlukan ya, mana tadi cotton budnya itu Bu, ini ya, ini sudah disiapkan di sini ya. Nah kalau yang set bersih ya, itu kita siapkan hanya handscoon yang bersih saja. Lalu di sini ada dua pinset yang chirurgis dan anatomis satu-satu ya. Setelah itu ini gunting perban ya. Nah gunting perbannya ini kalau misalnya masih kalau seperti ini kan itu udah bisa dipotong sendiri ya. Kecuali kalau misalnya masih dalam keadaan tergulung, terus boleh kita gunting gitu ya. Kalau ini kan ada geriginya ya, udah dipotong sendiri itu ya. Lalu ada dua ya, di bawah kita ada dua bengkok atau dua ini rebeken kalau kata orang Belanda ya. Ini ya kita dua ya. Lalu setelah itu ini ya ada pengalas ya. Nah ini ceritanya ya, ini sudah dirawat selama 2 hari, berarti kan hanya mengganti ini ya, perawatan luka, jadi mengganti perbannya dan juga dibersihkan dan pemberian obat gitu ya. Jadi tidak luka di awal ya, kalau dia luka di awal datang ke UGD ya, itu kan masih banyak darah, banyak kotoran ya. Kalau ini kan sudah bersih gitu ya istilahnya. Nah, jadi kita hanya mengganti luka saja, ini perawatan luka gitu ya, ganti balutan. Oke. Kalau sudah ya,
langsung kita persiapkan saja ya, persiapkan diri. Lalu kalau sudah, kita langsung ke pasien ya, dengan membawa peralatan yang sudah kita tadi lengkapi ya. Ya, baik ya, sebelum ke pasien kita seperti biasa kita cuci tangan ya, cuci tangan di air mengalir ya. Setelah itu kita datang ya dengan membawa alat perawatan luka ya, kita langsung ke pasien ya. Selamat pagi Ibu. Ibu dengan Ibu siapa namanya? Susi. Bu Susi. Bu Susi, tanggal lahirnya ini. Ya Bu ya, 32 tahun ya Bu. Ya. Baik, di sini ya saya Suster Tri, di sini saya akan perawatan luka ya Bu ya, tindakan perawatan luka. Prosedurnya di sini nanti saya akan membersihkan luka Ibu dengan kasa ya Bu ya. Nanti sedikit agak sakit. Nanti kalau sedikit sakit Ibu ini ya, lambaikan tangan atau tarik napas dalam ya Bu ya. Apakah ada pertanyaan Ibu? Ada keluhan? Ya baik ya. Kalau tidak ya mungkin 10 menit ke depan saya akan melakukan tindakan ini. Baik, kita langsung saja ya Bu. Kita lanjutkan ya, kita pemasangan perlak ya. Kita dekatkan bengkok yang pertama ya. Kita buka set yang bersih. Setelah itu kita pakaikan headphone ya. Nah, walaupun ini pemasangannya bersih, tapi tetap ya kita pemasangannya itu anggap kita steril ya. Jadi gimana caranya memasukkan handscoon ya? Caranya kita ada tekniknya ya. 4 jari kita masukkan dulu ya, baru ini ya, baru jempol. Nah, baru setelah itu gini ya. Jadi langsung ya, biar nggak susah. Lalu satu lagi ya, kita ambil ya, kita masukkan di sela-selanya. Nah sama ya tekniknya seperti tadi, jadi 4 jari dulu dimasukkan, baru nanti yang jempol ya. Nah kalau udah seperti ini kita nggak apa-apa, gini aja ya. Nah kita ambil ya kapas alkohol. Nah, ini untuk kita oleskan dulu ya di plesternya ya, agar tidak nyeri pada saat nanti dicabut ya, dibuka ya. Karena misalnya di sini kan banyak bulu-bulu gitu kan, kalau di tangan banyak bulu-bulu ya. Ya supaya nanti nggak sakit. Nah, kita cabut, buka-buka dulu ya plesternya. Kita buka-buka dulu ya. Nah kalau udah ini dibuka begini ya. Ini yang sudah on steril, berarti ini buang ke yang bengkok ya. Nah, langsung buka ya, bukanya begini dicubit ya. Nah yang daerah dari dalam. Nah, yang selanjutnya bengkok yang kedua kita taruh lagi ya. Kita cuci tangan. Nah, ini kan berarti udah ya. Nah, boleh kita siapkan ya beberapa plester agar nanti memudahkan kita untuk pada saat setelah selesai ya. Jadi nanti ini supaya mudah. Nah, kalau sudah ya, nah ini kan alat steril ya.
Nah, alat steril ini mau kita buka ya, tapi ada tekniknya juga. Nah, daerah luar itu adalah yang non steril ya, berarti nggak steril. Nah, kita bukanya begini ya. Jangan ngambilnya begini, nggak boleh, karena ini nanti tangan kita menyentuh bagian dalam, berarti ini tidak steril ya. Nah, berarti harus begini, harus dicubit ya. Nah, sama ini juga kita ini. Nah, sambil ini ya, sambil kita ini ya buka begini, boleh kita ambil begini ya. Nah, ini gini ya. Jadi kita harus tekniknya steril ya. Nah, kita ambil dengan cara kita ambilnya dari luar gini ya. Nah, kalau sudah ya, kita pakai handscoon. Nah, pakai handscoonnya tadi ya, jangan terbalik ya. Nah, ini harusnya lipatan itu di luar ya. Nah, jadi begini ya, kita ambil, kita jatuhkan begini ya. Nah, baru nanti kita pakaikan seperti teknik tadi ya. Ininya agak dibentangkan ya, baru 4 jari masuk, terbalik, baru 4 jari masuk ya, begini. Nah, kita teknik satu tangan ya, teknik satu tangan, kita ambil begini. Nah, jadi jaga kesterilan handscoon kita ya. Nah, teknik satu tangan, tangan kita yang masih telanjang ini ya. Nah, kita ambil NaCl, tuangkan ya, tuangkan ke sini ya. Betadine tuangkan juga sini ya. Kalau sudah, baru kita pakaikan lagi handscoon yang kedua gitu ya. Nah, jadi dari bagian dalamnya ya, dari bagian dalamnya. Nah, 4 jari dulu masuk ya, 4 jari dulu masuk, baru yang jempolnya. Nah, jadi langsung gini ya, ikatkan. Nah, setelah itu ya, nah ini setelah ini kan ini masih dalam keadaan steril ya. Nah, ini kita masukkan beberapa kasa ya ke dalam yang tadi cairan NaCl ya. Nah, sehingga nanti ini kan terendam ya. Nah, ini akan kita peras supaya tidak terlalu basah ya. Nah, jadi kita perasnya begini, dari ujung ke ujung diperas begini. Misalnya contohnya ya, taruh di ujung sini ya. Jangan sampai tremor kalian ya. Biasanya gini loh gitu ya kalau ujian ya. Nah, kalau sudah ya, kita boleh masukkan ini ya, nanti kan terakhir nanti kan dioleskan betadine ya. Nah, kalau sudah, baru kita nanti kita langsung oleskan saja ya. Nah, ini taruhnya di ujung ya, di sini ya, gini ya. Jadi nanti kita tinggal ngambilnya gampang ya. Nah, ini kita oleskan ya, begini ya, agak ditekan sedikit ya, dan diputar ke atas. Ya, maaf ya, sekali lagi ya. Nah, jadi ini kan begini ya. Nah, begini ya. Nah, jadi begini ya, diputar ya ke arah atas begini ya. Nah, langsung dibuang. Nah, satu kali lagi, karena ini sudah on steril, nggak boleh langsung begini, nggak boleh. Tapi kita ya transfer dari yang ini ya, yang kiri ya, yang kanan ke kiri. Jangan sampai jatuh ya. Nah, sama ya, ini juga begitu ya. Dia agak diputar aja ya. Nah, kalau misalnya kondisinya udah bersih ya, baru kita
oleskan ya betadine ya. Nah, kalau misalnya kita kondisinya pakai ini, pakai apa namanya, pakai vaselin ya, berarti kita ambil vaselinnya. Tadi yang habis dipakai itu yang ini ya, nah berarti ini harus dibuang ya. Jadi kita ambil lagi yang baru. Nah, kita sesuaikan keadaan lukanya ya. Misalnya kalau panjang, nah berarti jangan yang di bawah itu yang ada apa namanya, serabut-serabutnya ini ya, kasanya. Jadi ini agak yang di atas, baru nanti pasang lagi ya supaya rapi. Itu pasang lagi ini yang di bawahnya gini ya. Pas sudah ini dibuang ke bengkok yang tadi sudah kita siapkan ya, langsung kita tempelkan saja ya plasternya. Nah, sudah selesai ya. Nah, alat kita masukkan ini di lipat lagi ya. Kalau sudah ini ya sama seperti teknik tadi ya, ininya dicubit dari area luar ya, langsung digenggam begini ya. Ini dibuka dari arah dalam, kita langsung cuci tangan ya. Ya, Ibu Bu Susi, saya sudah melaksanakan tindakan perawatan luka. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Sudah lebih baik ya Bu ya. Tapi ada nyeri sedikit tadi ya pada saat tindakan ya. Baik, nanti jam 4 sore nanti akan dilaksanakan lagi tindakan perawatan luka lagi ya Bu ya, oleh shift yang berikutnya ya Bu ya. Nah, mungkin untuk hari ini saya cukupkan sekian ya. Nanti 2 jam lagi saya datang ke sini untuk pemberian obat ya Bu ya. Baik, ini terima kasih kerjasamanya. Selamat siang. Udah ya, terakhir ya, ini kembalikan alat-alatnya, kalau perlu dicuci dan ada yang dibuang, dan juga biasanya nggak kita ya, jadi ada khusus gitu untuk ini, untuk apa namanya, mensterilkan alat ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Silahkan.